Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Denis Turus. Hari saya akan membahas tentang pendeta kita, MYM, yang membahas tentang bahasa roh ya. Kalau Bapak berkenan, bisa kita live di channel Bapak ya, untuk membahas Roh Kudus ini ya. Tidak semua orang bisa membicarakan atau khotbahkan tentang bahasa roh, karena bahasa roh ini adalah tidak bisa main-main Bapak Ibu ya. Celakalah, jadi terus terang aja, celakalah orang yang menyontek atau ya sekarang kan banyak orang supaya bisa berbahasa roh ya kan. Jadi berbahasa roh lah dia ya kan. Jadi celakalah orang yang mengada-adakan itu gitu. Dan celakalah orang yang bisa mengajarkan bahasa roh ya kan. Karena bahasa roh tidak dibuat ya kan. Itu datang sendiri. Itu datang sendiri. Oke, saya kenalkan dulu background saya ya. Background saya dulu Protestan ya. Saya ke karismatik bukan karena dorongan orang ya. Maaf ada yang mengganggu ya. Background saya ini Bapak Ibu dulu adalah Protestan ya. Dan saya ke karismatik itu bukan karena diajak orang ya. Memang berumur 18 tahun ya, SMA lah Bapak Ibu ya. SMA kelas 3. Saya mencari jati diri sendiri Bapak Ibu. Saya hidup itu seperti apa gitu loh. Saya hidup ini untuk apa ya kan. Siapa sih Allah yang saya sembah gitu ya. Jadi saya berdoa seperti ini ya Bu. Tuhan tunjukkan saya jalan atau organisasi yang mendekatkan diri saya kepadamu, karena saya tidak mau sia-sia hidup Bapak Ibu kan. Gak mau sia-sia dong Bapak Ibu ya kan. Jadi Tuhan bawakanlah saya Bapak Ibu ke karismatik ya, dan bertumbuh di sana Bapak Ibu. Dan tidak memang lihat pendetanya ya Bu. Makanya saya tetap berdoa Bapak Ibu, berikan saya seorang pemimpin yang membimbing rohani saya semakin dekat denganmu ya kan. Jadi saudara pun harus berdoa juga Bapak Ibu ya, karena tidak semua para hamba Tuhan itu dekat dengan Tuhan ya kan. Jadi ya seperti Musa ya kan, Musa dengan Yosua kan. Yosua kan Musa nggak ada, Yosua yang dapat ya kan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Itulah kerinduan saya ya. Dan itulah saya menjadi karismatik ya, dan dibaptis Bapak Ibu. Dan saya dibaptis Bapak Ibu bukan apa ya, maksudnya gak ada kepikiran saya dibaptis, karena saya berpikir waktu kecil saya udah dibaptis ya kan. So ngapain saya dibaptis gitu ya kan. Tapi waktu saya di Singapura Bapak Ibu ya. Jadi saya dibaptis di Singapura Bapak Ibu. Dari teman saya orang Cina Bapak Ibu ya kan, laki-laki ya. Jadi dia datang ke rumah, "Tin, bawa bajumu," katanya. "Bawa pakaianmu." "Buat apa?" saya bilang kan. "Bawa baju gantianmu." "Buat apa kan? Kan ini ke gereja gitu." "Hari ini kamu dibaptis. Tuhan menyuruh," katanya. Jadi Tuhan berbicara kepada saya bahwa hari ini kamu dibaptis. Jadi saya akan kaget kan. Jadi saya ngomong sama dia, "Saya kan udah dibaptis waktu kecil, kenapa kok dibaptis ini? Kenapa rupanya?" "Udahlah, saya nggak perlu menerangkan kepadamu, karena saya terangkan pun nggak ada gunanya. Jadi turuti aja lah, nanti Roh Kudus itu akan menerangkan kepadamu semuanya." Ya saya turut aja Bapak. Iya. Waktu dibilangnya Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berbicara, saya jadi penasaran ya Bu, kok ada Tuhan berbicara gitu. Saya nurut aja apa yang dikatakan teman saya ini. Saya dibaptis lagi di Singapura Pak Ibu ya. Ya
Waktu saya dibaptis Bapak Ibu, waktu saya dibaptis Bapak Ibu, saya bukan berbohong ya, atau mengada-ngadakan ya kan. Waktu saya dibaptis, saya mendengarkan pendeta saya ini ya kan. Dia orang Cina Bapak Ibu. Kalau di sana kan bahasanya bahasa Inggris ya kan. Dia mau membaptis saya itu pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu. Setelah selesai acara pembaptisan, saya penasaran, saya ngomong sama teman saya ini, Bang, sini dong, ada yang saya bagi tahu. Ada apa kan? Itu Pak pendetanya itu bisa bahasa Indonesia ya? Enggak, gak tahu juga kenapa rupanya kan. Teman saya ini pun penasaran, kenapa rupanya kan. Tadi waktu dia membaptis saya dengar bahasa Indonesia, aku bilang. Saya penasaran, aku bilang. Ya udah, ayolah kita tanya gitu. Jadi saya lihat bapak itu udah nggak ada lagi kegiatan gitu ya. Pas duduk-duduk ya, belum apa, kami kan masih acara ini, tapi belum, nggak ada lagi acara-acara, tapi bapak itu sedang duduk ya. Udah kami jumpai lah. Jadi waktu kami jumpai, saya langsung nanya kan, langsung to the point ya, Pak, bapak tadi membaptis saya pakai bahasa Indonesia ya? Aku pun nggak tahu bahasa Indonesia katanya. Yang saya tahu sudah makan, mau kemana gitu ya kan. Jadi bapak ini bukan kaget Bapak Ibu. Masa jadi kamu mendengar saya pakai bahasa Indonesia? Iya, saya mendengar bapak ngomong bahasa Indonesia membaptis saya dan memberikan ayat pakai bahasa Indonesia. Ayatnya Efesus 6 ayat 12 Bapak Ibu. Efesus 6 ayat 12. Itulah yang diberikan bapak ini kepada saya. Jadi waktu saya dibaptis Bapak Ibu, jadi bapak ini kan kasih ayat Efesus 6 ayat 12. Saya langsung ada feedback di pikiran saya gini, wah, berarti lawan saya nanti hari-hari roh jahat dong. Hari-hari, berarti nanti hari-hari saya lawan saya roh jahat. Karena yang dikasih Efesus 6 ayat 12 Bapak Ibu ya, kita baca dulu ya Bapak. Surat baptisan saya ya. Efesus 6 ayat 12. Saya akan bacakan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Makanya Bapak Ibu di channel saya, Bapak Ibu, di channel saya banyak membahas tentang roh-roh jahat ya. Ya kan. Semenjak dari sini lah Bapak Ibu ya. Semenjak dari sini berpengalaman lah Bapak Ibu. Jadi semenjak dari situ bapak ini langsung kasih saya apa Bapak Ibu? Padahal saya masih 3 bulan loh di situ Bapak Ibu. Langsung dikasih saya, oh udah, kamu orang Indonesia ya? Ya udah, apa talentamu kalian? Gabunglah jadi pelayan Tuhan gitu. Enggak lah Pak, saya aja pun kurang bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Namanya masih 3 bulan kan. Gak apa-apa, nanti belajar di situ nanti itu. Aduh, udah gak usah lah Pak, aku bilang. Jadi sampai dibilang bapak itu, ayolah berkesaksian besok. Aduh, saya pun gak lancar ya kan. Maksudnya saya berkesaksian apa yang saya alami waktu dibaptis gitu loh. Jadi itulah bahasa roh yang bisa dimengerti Bapak Ibu. Bahasa roh yang bahasa dunia Bapak Ibu. Maksudnya kalau ada orang yang berbahasa Inggris bisa diterjemahkan ya kan, atau bahasa Italia atau bahasa Spanyol yang bisa diterjemahkan, atau bahasa Batak kan bisa diterjemahkan Bapak Ibu ya. Jadi kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh
Pak Pendeta MYM mengenai bahasa roh ya. Dan bahasa roh ini ada 2 ya Bapak Ibu. Ya. Memang Bapak Ibu, ya, sebelum saya masuk ke karismatik Bapak Ibu, saya nggak tahu bahasa roh. Apalagi tentang apa yang ada di karismatik itu selalu saya tanya-tanya Ibu. Karena saya kan backgroundnya Protestan ya kan. Yang saya tanyakan di karismatik itu bahasa roh perpuluhan. Ya, itu yang saya tanyakan Bapak Ibu sama Tuhan. Saya selalu ada apa ini? Karena saya langsung masuk ke sana langsung ada ini, apalagi waktu saya ikuti KKR, saya di situ terkejut Bapak Ibu. Waktu berdoa kan, bush gitu, langsung drop ya kan. Dan dulu saya pikir itu dibuat Bapak Ibu ya kan. Saya pikir dulu itu dibuat Bapak Ibu. Jadi waktu habis saya dibaptis Bapak Ibu, luar biasa ya. Di Singapura habis dibaptis itu bukan langsung pergi pulang, tapi istirahat dulu sebentar, kira-kira 30 menit, ganti pakaian, habis itu kumpul lagi nanti. Nah, di situ nanti bernyanyi seperti ibadah sendiri, ibadah lagi Bapak Ibu. Bernyanyi, nanti yang dibaptis tadi itu maju ke depan, itu didoakan Bapak Ibu. Dan saya jatuh di situ Bapak Ibu. Jatuh drop. Dan yang saya dengar selalu bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi 2 kali saya dengar Bapak ini pendeta yang di Singapura ini bahasa Indonesia. Yang pertama dia membaptiskan saya, dan yang kedua saat dia mendoakan saya Bapak Ibu ya, setelah selesai ibadah kebaptisannya. Semua yang dibaptis tadi maju ke depan semuanya. Maju ke depan semuanya. Kami berbaris ada kurasa 30 karena 2 barisan kami Bapak Ibu. Ya, saya di belakang ya. Ya kan? Jadi waktu saya didoakan itu pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu. Dan yang paling saya ingat dulu Bapak Ibu, yang didoakan itu, jangan keraskan hatimu, Tuhan memakai kamu. Terimalah Roh Kudus. Langsung jatuh saya Bapak Ibu. Jatuh saya. Ya, memang ada juga Bapak Ibu ya, seperti saya lihat di YouTube juga ada juga dari setan juga ada bisa Bapak Ibu ya, dari Roh Kudus pun ada gitu. Jadi kita harus bisa membedakannya Bapak Ibu ya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Kenapa saya Bapak Ibu mau mengomentari ini Bapak Ibu ya, dan saya memberi masukan kepada Pak MYM. Saya maklum Bapak Ibu ya, karena saya pun dulu backgroundnya dari Protestan kan, pasti akan bertanya dengan hal itu. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan Pak MYM ya, baru saya akan lanjutkan ya. Atau words ya saudara. Nah, kenapa LAI menggunakan bahasa roh di sini padahal itu tidak ada dalam bahasa aslinya? Saya curiga saudara, ini karena pengaruh karismatik ya. Mudah-mudahan ada orang LAI mendengar ini saudara ya. Jadi Pak Pendeta MYM ini curiga Bapak Ibu ya. Maaf kata ya kalau saya langsung to the point kepada Pak MYM. Pak MYM pas banget dengan ahli Taurat. Kenapa saya bilang ahli Taurat? Ahli Taurat Bapak Ibu, waktu Yesus dikubur Bapak Ibu, ahli Taurat bicara kepada Herodes. Saya curiga para muridnya akan mengambil mayatnya, karena sebelum Yesus mati, dia pernah berbicara
Yesus pernah berbicara bahwa hari ketika dia akan bangkit. Jangan-jangan nanti ini kan? Jangan-jangan nanti ini asumsi. Ya. Jangan-jangan nanti para muridnya datang mengambil mayatnya Yesus. Jadi kami mau meminta prajurit-prajurit menjaga mayatnya Yesus. Ya, jadi Pak M ya sudah sama dengan ahli Taurat, berasumsi Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu maha adil Bapak Ibu. Ya, maha pengasih. Sudah 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu, Alkitab ini sudah ada. Ya, kita bilanglah 2000 tahun yang lalu ya kan. Saya nggak tahu kapan ini mulai, ya kan. Saya tidak tahu kapan Alkitab ini muncul Bapak Ibu. Ya. Tetapi mulai dari SD saya udah mengenal Alkitab. Mulai dari SD sampai sekarang ini sama aja Alkitabnya Bapak Ibu, nggak ada dirombak. Ya. Emangnya mata pelajaran di sekolah ya ada kurikulum 1994, ada kurikulum 2000, 2003, sekarang kurikulum 2013. Emangnya Alkitab memiliki kurikulum? Ada di prediksi ya kan? Alkitab saya sudah pernah Bapak Ibu ikut seminar mengenai Alkitab Bapak Ibu yang dibawakan oleh siapa? Saya memiliki sertifikatnya ya. Saya memiliki sertifikatnya Bapak Ibu. Tunggu ya. Saya memiliki sertifikat Bapak Ibu. Wah, nampak ya. Ini sertifikatnya nggak nampak ya. Sertifikat yang di Lembaga Alkitab Indonesia Mitra Batam ya. Dr. Sigit, Lembaga Alkitab Indonesia Dr. Sigit Triyono, Sekretaris Umum ya, tanda tangan yang narasumber ya. Lembaga Alkitab Indonesia, seberapa akurat terjemahan dan teks Alkitab kita. Itu yang kami bahas. Narasumbernya Pendeta Anwar Jen PhD and Dr. Paulus Tony Tantiono OFM Cap. Ya. Jadi saya udah memiliki sertifikat Bapak Ibu, sudah saya dengarkan semuanya apa yang disampaikan oleh Pak Anwar ya mengenai Alkitab Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu Pak M yang pernah nggak seminar dengan Dr. Anwar ya kan. Jadi Bapak Ibu, apa yang ada tertulis di Alkitab ya, saya percaya Tuhan memakai mereka Bapak Ibu menerjemahkan itu ke bahasa Indonesia, ke bahasa Batak, ke bahasa Inggris, ke bahasa Ibrani, Yunani ya kan. Ya, Tuhan itu Bapak Ibu, Dia tidak mau Bapak Ibu anak pilihannya itu tersesat. Jadi Alkitab itu ya memang benar-benar Alkitab itu memang udah benar-benar kebenaran Bapak Ibu ya, nggak usah diragukan lagi gitu loh maksudnya ya, nggak usah diragukan lagi. Kalau saudara meragukannya sekarang, kenapa yang nggak dari dulu-dulu? Kenapa sekarang saudara ragukan ya kan? Apakah dulu dan sekarang berbeda ya kan? Ini asumsi, jangan-jangan katanya, jangan-jangan karismatik
ya kan? Seperti orang Farisi, jangan-jangan nanti para muridnya mengambil Yesus, ya kan? Jangan-jangan karismatik udah otak-atik nih pikirannya si Anwar, ya kan? Oke, kita dengarkan dulu apa lagi yang dikatakan atau orang. expressions atau words, ya, saudara. Nah, kenapa LAI menggunakan bahasa roh di sini? Padahal itu tidak ada dalam bahasa aslinya. Saya curiga, saudara, ini karena pengaruh karismatik. Ya, mudah-mudahan ada orang LAI mendengar ini, saudara ya. Supaya kalau bisa ya diubah saja. Lebih bagus bahasa lidah atau bahasa-bahasa lain. Konsisten dengan istilah yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ya. Jadi ini ada pengaruh karismatik kelihatannya sehingga LAI itu memasukkan istilah bahasa roh yang sebetulnya dalam bahasa asli Alkitab itu tidak ada. Ya, jadi orang karismatik itu jangan ngotot ya. Tidak ada istilah bahasa roh itu di dalam Alkitab. Di sini istilah yang dipakai sama. Glosse, lalon glosse. Speaking in tongue. Konsisten. Waktu hidup almarhumnya Pak Mengabdi Sagala ya, waktu Bapak itu menerangkan bahasa roh ya, saya komentar Bapak Ibu, saya Pak, ada waktu nggak live dengan saya, gue bilang, untuk membahas ini. Gue bilang, ya saya bukan mengajak ya bergaduh, tapi sebagai anak dan bapak. Jadi saya mengajak Pak MM live membahas ini, yang terserah mau di channel saya, mau di channel bapak, terserah. Sebagai anak ya, saya nggak mau, dan saya pun tidak memaksa apa yang saya dapat kepada bapak. Saya hanya beritahukan saja supaya bapak tahu kebenaran ya. Ya betul, Alkitab memang tidak menuliskan bahasa roh yang saudara dengarkan sekira berapa itu, bahasa yang agak-agak gimana gitu loh ya, seperti yang dibahas oleh bapak ini ya, seperti inilah ayat yang tadi ya Bapak Ibu. Dan itu tadi. Saya akan bacakan ya. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, yaitu seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya ketika turun bunyi. Berkerumunlah orang banyak, maka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ini namanya bahasa roh yang bisa diterjemahkan Bapak Ibu. Dan ini fungsinya adalah untuk membangun jemaat. Tetapi bahasa roh sekira berapa yang saudara yang nggak paham itu bahasa nonsense ya yang saudara maksud, ya memang nggak ada tertulis di sini, nggak secara gamblang gitu loh. Tuhan kasih menuliskan bahasa roh yang sekira berapa itu. Makanya saudara menolak itu karena nggak tertulis. Ini kan nggak tertulis, jangan ngotot. Nggak ada tertulis, memang betul memang betul nggak ada tertulis, tetapi itu dirahasiakan oleh Paulus, kata Paulus Bapak Ibu ya. Yang tadi adalah yang pertama itu adalah bahasa roh yang bisa diterjemahkan, macam bahasa Inggris lah, bahasa Spanyol lah, seperti di sini juga Partia, Media, Elam, penduduk semua Yudea ke Pontus, Asia, semua Bapak Ibu terutama bahasa Batak ya, karena saya orang Batak ya kan, saya promosikan bahasa Batak ya kan, dan bahasa Indonesia karena saya orang Indonesia ya kan. Haleluya. Dan kita baca 1 Korintus 14 Bapak Ibu, lompat ya, melompat kita 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Inilah bahasa roh yang kedua Bapak Ibu, bahasa yang tidak dimengerti orang, hanya bahasa sekira berapa aja. Kenapa saya bilang ini Bapak Ibu kebenaran Bapak Ibu ya,
saya kasih tahu kepada Pak MM, ini adalah kebenaran, Ibu, karena saya berpengalaman. Terserah Bapak, terserah saudara tidak percaya pun nggak apa-apa ya kan. Inilah yang saya alami ya. Saya selama di Krismatik Bapak Ibu, mulai dari saat tamat SMA itu saya langsung beranjak mencari kerja, bukan kuliah saya Bapak Ibu ya kan. Saya ke Tangerang Bapak Ibu. Ya, saya tinggal di Tangerang. Ya. Dan saya masuk di Krismatik. Selama saya masuk di Krismatik Bapak Ibu, itu yang saya tanya Bapak Ibu. Yang pertama, bahasa roh perpuluhan. Dan yang jatuh-jatuh itu didoakan. Ya, ini yang saya tanyakan. Karena sampai saya pedalaman Alkitab 3 bulan pedalaman Alkitab Ibu. Ya. Yang mengajar kami itu ya dosen Pak Ibu. Ya kan? Yang mengajar kami itu dosen Pak Ibu ya kan. Tapi saya tidak paham Pak Ibu. Maksudnya bukan tidak paham, maksudnya tidak gitu gitu loh maksudnya. Enggak langsung dapat gitu loh. Apa yang diterangkan oleh pendeta sama yang pengajar kami dosen ya mengenai bahasa roh perpuluhan itu nggak mengena dalam hati saya. Ya saran saya kepada yayasan ya, jangan buat seorang pengajar yang tidak pernah berpengalaman sehingga tidak nyambung. Itu kalau dia membahasnya nggak nyambung gitu loh ya kan, mengenai bahasa roh, karena bahasa roh ini tidak mampu banyak orang yang memberitakannya, orang yang berpengalaman untuk mengakuinya Pak Ibu. Jadi saya sudah sekolah 3 bulan, saya sudah lama di Krismatik ya, nggak pernah berbahasa roh. Dan sampai saya masuk kuliah Pak Ibu, teologi. Bayangkanlah kalau teologi itu Bapak Ibu wajib itu sebelum masuk sekolah ya harus ibadah. Dan itu bergiliran Bapak Ibu memimpin pujian, berdoa kan. Ya kalau saya mencari WL Bapak Ibu memimpin pujian, saya nggak pernah mengajak orang berbahasa roh, mari berbahasa roh. Saudara aku ya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berbahasa roh. Gak pernah Pak Ibu. Lebih baik saya menyembah. Karena saya tidak, karena gini prinsip saya ya, Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup ya, Allah yang hidup. Jadi saya nggak mau menyontek atau berpura-pura supaya dosen saya tahu bahwa saya sudah berbahasa roh ya kan, atau teman saya bisa mengetahui bahwa saya itu berbahasa roh. Saya nggak mau seperti itu, karena yang saya sembah itu Allah yang hidup. Ngapain saya berpura-pura gitu, ngapain saya bermuka banyak gitu ya kan. Jadi saya sama sekali tidak pernah berbahasa roh, padahal saya sudah Krismatik, udah sekolah teologi ya, nggak pernah berbahasa roh, karena saya tidak tahu. Dan itu pun udah dibahas di sekolah Ibu, itu pun nggak bisa memasukkan, nggak langsung gitu loh maksudnya ya kan, nggak langsung plus gitu kan ya. Saya bertanya pun nggak ada ininya gitu, sampai saya menyerah Pak Ibu, menyerah untuk mencari ini karena nggak dapat. Tapi saya ngomong sama Tuhan, saya masuk ke Krismatik tapi ya saya nggak pernah berbahasa roh. Dan itu saya udah lama cari-cari, belum saya mengerti ya ada apa gitu, bagaimana kelanjutan ini ya kan. Kalau saya membahas ini khotbahkan ini, saya nggak tahu, saya nggak mau membahas yang nggak saya tahu, karena saya tahu Allah saya hidup
ya kan? Karena saya nggak mau mengkhotbahkan yang tidak benar, Bapak Ibu. Karena itu ada pibeknya dengan Tuhan, ya kan? Manusia bisa kita tipu, Bapak Ibu, ya, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Haleluya. Jadi jadi saya berdoa, Bapak Ibu, sampai kapan saya seperti ini? Masuk ke karismatik nggak tahu apa gitu kan. Dan lebih baik saya tadi menyembah, Bapak Ibu. Mari kita menyembah Dia. Oh haleluya, Engkau baik ya Tuhan. Oh segala puji dan syukur bagimu. Jadi lebih baik saya menyembah seperti itu daripada saya berbahasa ora laba syikir laba takar laba. Dan lebih baik, karena saya nggak tahu itu maknanya, atau saya nggak tahu itu dari mana asalnya, saya nggak pernah lakukan itu. Dan saya nggak mau mencarinya lagi, Ibu, karena saya udah menyerah, karena udah saya pelajari, ya kan, 1 MK itu Bapak Ibu pelajaran itu ya, 1 mata pelajaran. Udahlah, saya pasrah. Ya kan, saya pasrah. Jadi saya waktu pulang dari Malaysia, Pak Ibu, ya, jadi perjalanan saya panjang ya. Saya orang kota Cani, Pak Ibu, orang Aceh, ya kan. Ke Medan sudah pernah, ke Jakarta udah pernah, ya kan, ke Singapura udah pernah, ke Malaysia udah pernah. Jadi kemana-mana saya ini untuk mengenal pengetahuan yang benar ya. Jadi saya itu, Bapak Ibu, kuliah sambil kerja ya kan. Karena saya sekolah itu saya sendiri yang membiayai, Bapak Ibu, ya. Puji Tuhan lah, ya kan. Puji Tuhan. Jadi saya minta cuti ya 2 minggu. Jadi nggak dikasih. Itulah rancangan Tuhan, rancangan saya beda ya, Pak Ibu. Saya minta cuti nggak dikasih. Tiba-tiba Tuhan sudah merancangkan semuanya, Pak Ibu. Jadi tiba-tiba supervisor saya, Pak Ibu, supervisor saya manggil saya, Tin, ya kamu hari ini bisa pulang. Saya sudah kirim email kamu cuti 2 minggu. Itu pas hari apa, Pak Ibu? Hari Jumat. Aduh, tanggung kali nih, kenapa nggak hari apa gitu. Iya, pas hari Jumat, Pak Ibu. Saya masuk pagi situ, Pak Ibu. Jadi pulang jam 7 kan, jam 7 malam ya. Saya nggak bisa menolak, Ibu. Ya udahlah, kalau saya ngomong gini, ya Tuhan, kalau memang itu kehendakmu ya udahlah. Kalau sudah dikasih cuti ya udahlah. Jadi saya pulang cuti itu nggak ada bawa apa-apa, Pak Ibu, nggak bawa oleh-oleh. Emang nggak ada. Saya pikir saya nggak bisa pulang karena udah saya minta berapa kali nggak dikasih. Ya udahlah, udahlah. Jadi saya nggak ada oleh-oleh sama sekali, Bapak Ibu, saya bawa. Jadi cika cerita, Pak Ibu. Cika cerita aja lah, ya kan. Jadi saya beli lah tiket, Pak Ibu, di airport. Ya, bayangkanlah kalau tiket di airport dia mahal. Jadi saya nomor bangkunya itu 32, Pak Ibu. Dekat tandas, dekat kamar mandi. Nomor 32. Jadi berangkat saya itu last flight, ya kan. Last penerbangan. Jam 10.30 lah last penerbangan, Pak Ibu, ke Kuala Namu, ya kan. Karena saking capeknya, Pak Ibu, ya kan, dan saya pun belum makan, ya. Itulah saya istirahat, nunggu penerbangan, ya kan, nunggu penerbangan jam 10.30, ya kan.
saya tidur Bapak Ibu, nggak tidur lelap gitu, hanya tidur aja gitu loh Bapak Ibu. Tiba-tiba suara Tuhan nih, ya kan? Sebenarnya yang hadir, yang berperan hari ini adalah Roh Kudus Bapak Ibu. Karena tapi karena tidak semua orang mengenal Roh Kudus, jadi saya bilang aja lah Tuhan Yesus Kristus, ya kan. Jadi saya mendengar Bapak Ibu Roh Kudus Bapak Ibu, ya. Tina, pesawatmu sedang bermasalah. Tina, pesawatmu sedang bermasalah. Masa sih Tuhan bermasalah? Ini kan malam, bagusnya cuaca tadi. Saya lihat bintang ada ya, bagus ya kan. Oke ya. Masa sih? Masa sih nggak bagus gitu? Jadi pesawatmu sedang bermasalah. Maksudmu apa Tuhan? Bermasalah. Jadi gimana? Apakah saya pergi atau enggak? Atau saya nggak apa-apa deh, tiket saya hangus gitu ya kan. kalau nggak bagus nggak apa-apa gitu. Saya pergi atau enggak? Tetap pergi karena aku menyertai. Tapi saya penasaran kenapa pesawat saya ini bermasalah, ya. Haleluya. Ada mengganggu ya. Jadi waktu suara Tuhan Bapak Ibu bicara tadi Bapak Ibu ya, bahwa pesawat yang satu pang itu bermasalah. Jadi saya penasaran kenapa dia bermasalah ya. Saya tanya kenapa Tuhan bermasalah pesawat saya. Saya penasaran. Sebelum engkau menunjukkan sesuatu, saya nggak percaya gitu. Kenapa pesawat saya tiba-tiba bermasalah gitu. Pesawatmu masuk ke dunia lain. Pesawatmu ada yang merancangkan masuk ke dunia lain. Dunia lain? Masa sih, gue bilang. Ya udah, tunjukkanlah dulu sama aku. Jadi saya ditunjukkan oleh Bapak Ibu. Lautan kaca ini udah ada di Alkitab ini ya. Kalau saudara baca di Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, waktu Yesus dicobai di padang gurun, kalau saudara baca di kitab Wahyu ya, lautan kaca ada di situ ya kan, dituliskan oleh Yohanes ya. Jadi lautan kaca itu semua bisa dilihat Bapak Ibu. Jadi saya lihat awan gelap Bapak Ibu, rasanya gak enak Bapak Ibu ya. Bermunculanlah anggota-anggota yang, jadi ada 10 orang mereka Bapak Ibu ya, yang bersemedi di pesawat ini supaya masuk ke dunia lain Bapak Ibu. Jadi bosnya itu orang bule Bapak Ibu ya. Bosnya orang bule. Karena Tuhan kasih penglihatan samar-samar Bapak Ibu. Jadi ada sebagian orang Indonesia ya. Jadi samar-samar, ada wanita, ada laki-laki Bapak Ibu yang saya lihat ini, penglihatan saya ini ya. Pertama awan gelap maksudnya bukan seperti mau hujan, bukan, tapi seperti yang ada di TV itu Bapak Ibu. Kalau muncul setan kan atau roh jahat kan muncul asap hitam gitu, asap hitam. Jadi itu pertama muncul, baru bosnya ya, orang bule, baru tim-timnya lah saya bilang. Enggak saya kenal Bapak Ibu ya, karena samar-samar. Dan saya lihat Bapak Ibu ada mereka di Indonesia sebagian bersemedi ya, supaya pesawat ini di titiknya itu masuk gitu loh maksudnya. Jadi di Indonesia pun saya melihat Bapak Ibu bahwa mereka pun ada di sana sebagian, supaya titiknya pesawat ini masuk gitu.
ya, bukan di Malaysia tapi di Indonesia titiknya, ya kan. Jadi gimana nih, karena saya melihat bapak ibu, jadi saya jadi khawatir kan nih jadinya. Karena saya melihat akan hal itu, gimana nih Tuhan, aduh, jadi nggak saya pergi atau gimana nih, saya nggak mau mati gitu loh, ya kan? Duh, saya nggak mau mati gitu. Jadi Roh Kudus berbicara, ibu, atau Tuhan Yesus Kristus berbicara, aku menyertai engkau dan para malaikatku banyak. Saya tenang, Pak Ibu. Jadi gimana nih Tuhan gitu? Apa saya pulang atau gimana nih? Karena saya sudah semakin khawatir karena saya melihat semuanya. Tenang, aku bersamamu. Saya lega di situ, Pak Ibu. Jadi saya pikir ini semuanya udah aman. Dan dari situlah saya tahu Bapak Ibu, pengiriman santet masuk ke dunia lain ada waktunya, ya, jam 12 malam Bapak Ibu, ya. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu kalau ikut iblis, ya, ikut sekte iblis itu nggak sembarangan. Jadi nggak suka-suka kita, ya kan, ya. Jadi ada waktunya Bapak Ibu, jam 12 malam. Jadi untuk menunggu jam 12 malam Bapak Ibu, karena dari Malaysia ke Indonesia Bapak Ibu beda 1 jam. Jadi pesawatmu akan ditunda nanti. Maksudnya ditunda gimana? Kok ya pesawatmu akan ditunda keberangkatannya. Tapi tenanglah, kami bersama. Saya pikir semuanya aman Bapak Ibu. Gak nyangka gitu loh. Pasti udah aman lah Tuhan. Udah lega lah saya kan. Tiba-tiba hujan lebat Bapak Ibu. Petir kuat. Karena iblis kan terbuat dari badai dan petir Bapak Ibu, ya, badai dan api, ya. Ibrani 1 ayat 7 kurasa. Kita baca Ibrani 1 ayat 7 kurasa, ya, atau ayat 6. Oh iya, ayat 7 pas. Ibrani 1 ayat 7. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi bus gitu, angin kencang Bapak Ibu, ya. Jadi ini petir itu kuat gitu, ya. Aduh, mana ini? Tapi pesawat lain Bapak Ibu udah pergi gitu. Bisa pergi tapi ke Kuala Namu nggak bisa pergi, ya kan. Itu lucunya Bapak Ibu, ya kan. Dan sampailah Bapak Ibu jam 12 teng, ya kan. Jadi kalau di sini jam 12, di sana masih jam 11. Jadi jam 12 Bapak Ibu kan hujan nggak hujan lagi, udah bersih, udah langsung terang gitu. Oke, berangkat ke Kuala Namu, silakan bersiap-siap untuk menuju itu, ya. Jadi siap semua, sampailah ke pesawat Ibu, aman semuanya. Saya pikir semuanya udah lega gitu, ya kan. Tuhan udah saya ada di dalam pesawat, semuanya aman, ya. Dan karena nggak penuh pesawat kami ini Bapak Ibu, ya, nggak penuh. Jadi ya pramugari bisa bicara bebas kemana bisa duduk, nggak harus nomornya karena kita ini nggak penuh gitu. Jadi sebelum pramugari bicara seperti itu, jadi saya duduk sendirian Bapak Ibu. Ya kan ada 3 nih, jadi saya duduk sendirian. Dan di samping saya kanan itu nggak ada orang. Di belakang saya ada suami istri, ya.
Di depan ada Bapak Ibu, tapi samping sana nggak ada, di sana. Jadi Tuhan semuanya sudah aman rupanya. Saya udah bisa tidur kan. Saya ngomong gitu Bapak Ibu. Jadi karena saya ini Bapak, pikiran saya Bapak Ibu, saya berpikir bahwa Allah itu hidup. Jadi saya ngomong seperti biasa aja, seperti ada feedback gitu. Tuhan kalau gitu saya tidur dulu ya, udah aman kan gitu loh, seperti ada teman gitu loh. Jadi saya tidur Bapak Ibu ya, sampai mau penerbangan pun saya tidur ya kan. Dan saya bisa merasakan hawanya memang. Kalau itulah ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita tahu semuanya hawa Bapak. Saya tidur tapi perasaan saya kok ada orang di samping saya, ini hawanya nggak enak gitu loh. Siapa lah ya yang ada di samping saya? Nggak dekat sih, tapi kan ini 3 kan. Di sebelah kiri kan 3, saya sebelah kiri, sebelah kanan saya ini ada 3 lagi. Jadi sebelah sana ada duduk orang. Yang duduk orang itu karena saya gerah kan, saat tidur tapi gerah kali, kok ini siapa sih yang di samping saya nih, kok ada hawanya nggak enak gitu. Saya lihat, orang bule yang ada di itu loh, yang Tuhan kasih penglihatan, orang bulenya ada di samping sana. Saya akan kaget, Tuhan ada apa ini? Kok bosnya ada di situ gitu ya kan? Tapi saya nggak, ya kaget, tapi saya ngomong sama Tuhan, tapi nggak saya nampakkan gitu. Aduh gimana ini Tuhan? Yang penampakan tadi itu, penglihatan tadi itu, kok dia ada di sini di samping saya, ada apa gitu? Tapi saya berdoa Bapak Ibu, rancanganmu indah Bapak Ibu, Tuhan gitu. Rancanganmu indah. Saya percaya Tuhan tidak akan mengecewakan saya, dan Tuhan tidak akan memberikan saya malapetaka ya kan. Ya kalau saudara dekat dengan Tuhan, itu janji Tuhan. Kalau saudara ikut Tuhan, Tuhan tidak akan memberikan saudara malapetaka ya kan. Saya ingat janji Tuhan kepada Abraham ya, dia membawanya dari Uskasdim ke tanah Kanaan. Luar biasa ya kan. Jadi nggak ada seorang bapak yang membuat anaknya mati gitu ya kan, membiarkannya mati gitu. Jadi saya langsung positif thinking selalu Bapak Ibu ya. Tuhan selalu menjaga anaknya ya kan, Tuhan selalu memelihara anaknya. Itulah dua saya Ibu, karena udah ini kan ya sama Bapak Ibu. Kalau saudara pergi ke rumah angker kan bisa merasakan hawanya Bapak Ibu, hawa panas kah atau hawa apa ya kan. Jadi orang-orang kalau Tuhan memegang saudara, orang yang memegang ilmu pun saudara bisa terasa hawanya ya. Jadi mata saya gini Bapak Ibu, tapi pikiran saya udah ini Tuhan tolong saya. Itulah kalau kita sudah melihat sesuatu pasti kan ini kan. Jadi lewatlah Bapak Ibu kan, lewat kan ini Malaysia nih ya kan, ini Malaysia, inilah tangan saya nih mau ke Indonesia nih. Jadi untuk pergi ke Malaysia, untuk pergi ke Indonesia kan harus melewati laut Bapak Ibu. Jadi lewat laut 5 menit di situ masuk Bapak Ibu. Jadi pesawat kami, jadi kan Tuhan ngomong, berdoa, pesawat udah masuk ke dunia lain itu dunia gelap, dunia lain itu gerbang gaib, gerbang dunia lain gitu loh. Jadi pesawat kami itu, saya masuk penglihatan Ibu, langsung dikasih Tuhan penglihatan. Jadi kepala saya ini Bapak Ibu seperti ini pesawat
Nih, ini pesawat nih. Kepala saya ini seperti di sini. Keluar dari pesawat ini bisa melihat depan, kiri, kanan bisa saya lihat lagi. Jadi pesawat kami ini Bapak Ibu masuk ke dunia lain, gerbang gaib. Jadi saya bisa melihat di depan ya. Bisa melihat samping sama kiri Bapak Ibu ya. Saya lihat awan gelap Bapak Ibu. Jadi kami masuk gerbang Bapak Ibu. Ya, pesawat ini masuk gerbang dan hawanya tidak enak. Ya, jadi di dunia lain itu Bapak Ibu, gerbang gaib itu Bapak Ibu tidak enak Bapak Ibu. Hawanya gersang ya, enggak ada kehidupan ya. Enggak ada kehidupan di sana. Dunia lain ya. Enggak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Enggak nampak. Jadi kan kalau kita naik pesawat kan, apalagi kalau kita di dekat pintu kan bisa kita lihat lampu-lampu ya kan, atau bintang-bintang atau apa semuanya, tumbuh-tumbuhan bisa kita lihat ya Bu. Karena kalau malam itu kan terang Bapak Ibu ya. Tapi ini saat masuk ke gerbang gaib semuanya nggak nampak Bapak Ibu. Apapun nggak ada nampak. Jadi dia hanya sebuah gerbang gelap dan nggak ada kehidupan, nggak ada ya seperti di dunia ini, dunia nyata ini nggak ada seperti ada hawanya pun nggak ada gitu. Hawanya panas Bapak Ibu. Ya. Jadi masuklah di situ Bapak Ibu. Saat pesawat saya masuk Bapak Ibu ke gerbang gaib, saya bukan berbahasa Indonesia, tapi bahasa roh yang sekira berapa itu Bapak Ibu. Dia datang sendiri. Dan itu kuat kali Bapak Ibu, enggak saya buat ya. Dari situlah saya berpengalaman bahasa roh. Bahasa roh sekira berapa Bapak Ibu. Saya tidak berbohong. Disitulah saya berpengalaman Bapak Ibu. Jadi selama pesawat saya masuk ke gerbang gaib, saya berdoa bahasa sekira berapa. Itu kuat kali Pak Ibu. Dan pesawat saya ini keluar dari gerbang gaib itu Pak Ibu. Gerbang gaib ini waktu pesawat kami masuk Pak Ibu, kan saya udah berapa kali naik pesawat Pak Ibu ya. Kalau ditabrak awan-awan kan berutuh gitu kan, kalau ditabrak awan sedikit gitu gini. Tapi ini enggak. Waktu pesawat kami masuk ke gerbang gaib itu, kami masuk ke dalam awan gitu. Ada awannya tapi enggak gini gitu, enggak, tapi datar aja gini. Macam ini Bapak Ibu. Kalau saudara pergi ke Singapura kan, dari Singapura mau keluar kan ada gerbang tanah kan, lorong tanah itu Bapak Ibu. Seperti itu, tapi ini kan gelap. Kalau di sana kan biarpun gerbang tanah masih ada hawanya Bapak Ibu ya kan, karena dunia nyata ya kan. Ini enggak, dia macam gerbong tapi enggak ada kehidupan gitu. Jadi pesawat kami keluar nih Bapak Ibu. Puji Tuhan sampai selamat ke Kuala Namu. Ya itu karena kasih karunia Tuhan Bapak Ibu ya. Dan saya di situ berbahasa Roh Kudus. Enggak bahasa Indonesia, enggak bahasa Inggris, enggak pakai bahasa lain, enggak. Ya. Bahasa sekira berapa Bapak Ibu. Ya, saya tidak tahu apa artinya. Tapi itulah yang muncul Bapak Ibu. Dan saya berpengalaman lagi Bapak Ibu, bahwa iblis pun menceplak apa yang ada sama Tuhan. Jadi iblis pun memiliki bahasa roh juga Bapak Ibu. Bukan bahasa dunia ini dipakai bos-bosnya setan Bapak Ibu, macam si Lucifer yang lain. Saya berpengalaman Bapak Ibu, Tuhan kasih gerbang ya, bahwa bos-bosnya setan ini Bapak Ibu berbahasa roh. Dan manusia pun, dan saya memiliki penglihatan Bapak Ibu, ada manusia menyembah Lucifer itu, dia nggak pakai bahasa Indonesia, nggak pakai bahasa Jawa, nggak pakai bahasa Batak, bahasa apa, enggak. Tapi ada bahasa rohnya Bapak Ibu, bahasa sendiri yang nggak beda dengan bahasa roh dari Tuhan. Ya bahasa rohnya ya beda Bapak Ibu, nggak ngerti kita apa yang disebutnya. Tapi itulah untuk menyembah Dajjal ya, untuk menyembah si Lucifer atau menyembah setan atau iblis, ya ada bahasanya Bapak Ibu. Pemanggilannya itu ada bahasa mereka sendiri.
Sini kau cepat. Sini Pak Bobo, ayo sini. Biar titik kita, ayo sini, mari. Jadi iblis pun Bapak Ibu memiliki bahasa. Mari Pak, sini. Karena Nah, mereka Ini mencipta kita- apa yang ya. ada sama Tuhan. kita tidur sini. Nah, biar jangan capek ya. Ya Pak, tidur sini, biar jangan capek. Nah, Jadi saudara yang kasih Tuhan Kristus kepada Pak M ya. Memang betul bahwa bahasa roh sekira Raba itu enggak tertulis gamblang di Alkitab, dan Paulus pun tidak menuliskan hal itu, tetapi fungsinya itu Bapak Ibu untuk membangun diri sendiri. Jadi saya sering berbahasa roh itu kalau sering di kamar Bapak Ibu, di kamar saya, di kamar berdoa itu keluar roh. Di gereja santai-santai kadang keluar Bapak Ibu. Kalau pas ini, pas kalau ada banyak masalah yang saya lihat, apalagi masa corona yang kemarin, itu langsung berbahasa roh saya Bapak Ibu. Karena doa bersama kan untuk mematakan, untuk supaya memulihkan keadaan bumi ini ya kan. Saya di situ berbahasa roh, menangis Bapak Ibu. Jadi bahasa roh ini tidak dibuat-buat Bapak Ibu, dia datang sendiri Bapak Ibu ya. Ya celakalah orang yang membuat-buatnya gitu ya. Dan itu nggak bisa dipelajari Bapak Ibu. Memang kita nggak paham apa itu sekira berapa itu. Tapi itulah yang tadi. Ya. Itulah yang saya alami gitu loh. Saudara harus bisa membedakan dari setan atau dari Roh Kudus, dari setan atau dari Tuhan gitu. Karena nggak mungkin Bapak Ibu, karena nggak pernah hitam dan putih itu bercampur. Ya, itu saudara bisa akan merasakan hawanya Bapak Ibu. Jadi saudara yang kasih dengan Tuhan Kristus ya, sampai di sini aja pembahasannya. Saran saya kepada Pak Pendeta Muriali, berpengalamanlah dengan Tuhan. Carilah, karena masih banyak waktu untuk mencari Tuhan Bapak Ibu. Mencari apa sih bahasa roh ini gitu. Ya. Cari sampai dapat. Ya kan? Jangan menyerah ya, seperti saya, jangan menyerah ya kan. Pasti Tuhan akan kasih. Saya puji Tuhan karena Tuhan berkenan kepada saya sehingga saya mengalami kemuliaan yang begitu dahsyat ya. Siapalah saya ini ya kan, tapi Tuhan pakai. Jadi Pak Muriali pun bisa dipakai Tuhan supaya bisa memberitakan apa sih bahasa roh itu ya. Sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.